Zoom ini dengan tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai acara Vesper kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sambil diiringi lagu dalam hati. Baiklah, untuk menyambut acara Vesper kita akan bernyanyi bersama-sama dari lagu Sia nomor 273. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpuji namamu ya Bapak, dan terima kasih Engkau telah memimpin masing-masing kami, anggota-anggota Pendoa Eropa di jam ini untuk berkumpul, memuliakan dan memuji namamu ya Bapak. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang bisa hadir tepat pada waktunya, juga kami berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Kau tibakan di rumah dengan selamat, yang bekerja Engkau berkati pekerjaannya, dan yang tidak sempat hadir kiranya Engkau berikan lagi kesempatan minggu depan untuk hadir ya Bapak.
Kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Om Herbert. Kiranya apa yang disampaikan beliau hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa, dan siapkan masing-masing kami dengan hati dan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Voice of Salem. There's a love song rising up inside me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but sing about the one who makes my heart beat. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love with Him. His presence is a treasure this world can afford. Stay with Him is sweeter than before. He satisfies me and He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Amin. Terima kasih atas lagu pujiannya. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Herbert Sinaga. Bapak Herbert Sinaga dipersilakan.
Terima kasih, selamat malam, selamat hari Sabat untuk semuanya. Selamat Sabat. Iya, jadi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Judulnya adalah Betapa Besar Kasih-Mu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah menyertai kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus mulai hadir bersama dengan kami. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan mengerti nama anak-Mu Yesus yang telah mati bagi kami, yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Baik, judulnya sepertinya biasa-biasa saja ya. Betapa besar kasih-Mu. Namun saya pikir-pikir, kita ini mungkin terlalu lama, mungkin karena kita sudah mengenal Tuhan, atau mungkin sepertinya menjadi tidak luar biasa lagi kasih Tuhan itu. Karena berjalan seperti biasa kita jalani setiap hari. Ya, mungkin kita akan merasa, aduh, hidup saya ini kok susah terus ya. Sepertinya Tuhan ini tidak pernah mengasihi saya. Atau mungkin kasih Tuhan itu menjadi seperti biasa-biasa saja. Apalagi ayat dalam Yohanes 3:16 ini ya. Wah, sudah hafal semua kita. Karuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya kita hafal. Tetapi apa maknanya dalam sini? Inti daripada Alkitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22 hanya di ayat ini. Yaitu kasih Tuhan. Nah, sampai sejauh mana kita mengerti akan kasih Tuhan? Sampai sejauh mana kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan kita berikan saat ini? Apakah saya pernah berpikir, merindukan bahwa Tuhan itu memang mau dekat dengan saya? Atau saya berpikir, biasa saja kita jalani hidup ini, ya santai aja lah. Mungkin begitu ya. Tapi mari kita lihat dulu pelan-pelan apa sebenarnya makna ayat ini. Mari kita lihat ya. Ada 3 hal penting dari ayat ini. Yang pertama adalah mengasihi manusia dengan mengaruniakan anaknya. Jangankan kita mengaruniakan anak ya, handphone yang kita pegang kita kasih orang, mau nggak? Berpikir kita, janganlah, sayang. Atau yang paling kita sukai dalam hidup kita berikan kepada orang lain. Berpikir kita. Ya, tapi Tuhan memberikan itu. Nah, yang kedua, yang pertama ini bisa menjadi satu bagian kepada kita kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita lolos pada step yang kedua. Karena begitu kita masuk step yang kedua, kita akan mendapatkan satu hal yang disebut dengan kehidupan kekal. Jadi kalau kita pikir dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita masuk ke surga? Ayat ini sudah mengatakan begitu. Ayat ini sudah jelas, tetapi tidak mengerti makna yang memberikan kehidupan yang kali itu hanya Tuhan, dan beginilah caranya. Ya. Jadi sekarang kita berpikir, kenapa Allah itu mengasihi kita? Kita harus berpikir ya. Kalau bisa ada seseorang, tempo hari saya pernah kasih satu ilustrasi ya. Kita sedang tidak ada uang sama sekali. Tidak ada makanan di rumah. Anak-anak sudah minta makan sama kita. Mah, Pak, hari ini kita makan apa? Tidak ada makanan di rumah. Uang nggak ada. Gimana? Tiba-tiba ada tetangga ngetok pintu. Kita buka pintu. Rupanya dia tahu kalau kita membutuhkan uang. Terus dia kasih uang sama kita. Katakanlah dalam euro. Mungkin dia kasih sama kita 500 euro. Waktu besar. Atau 500 pound. Atau 500 dolar. Apapun itu judulnya.
kita merasa bagaimana? Wah, senang sekali. Nggak usah 500 euro, 100 euro pun sudah luar biasa senangnya. Kita akan sangat berterima kasih sekali sama orang ini. Kemanapun kita pergi, aduh terima kasih, aduh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemana-mana kita akan cerita sama orang, oh si tetangga saya itu baik sekali loh, saya nggak ada uang, dia kasih dia 100 dolar, 100 euro. Luar biasa sekali dia. Kemana kita pergi, kita kasih kesaksian sama semua orang. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita, yang memberikan napas kita setiap hari, yang memberikan kita makan, perlindungan, segala sesuatu untuk sudah berikan sama kita. Kita nggak berani cerita mengenai Tuhan. Takut malah kita kalau cerita mengenai Tuhan. Betapa baiknya Tuhan ini. Atau 100 dolar atau 100 euro. Kita cerita kepada teman kita semua, siapapun. Ya. Nah sekarang mengapa Allah mengasihi kita sedemikian rupa? Jadi walaupun kita tidak ingat dia sudah menolong kita, kalau ada kita tolong orang, dia nggak ingat kita marah-marah. Ih, dia itu lupa saya udah kasih dia segini ya. Lupa dia apa yang sudah buat sama dia. Itulah yang terjadi kepada kita manusia ya. Jadi karakter Allah adalah kasih. Nah, jadi dalam 1 Yohanes 4:8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kita sudah mulai masuk sekarang. Ya, mulai masuk kenapa kita tidak mengenal Allah kalau kita tidak mengasihi. Nah, sudah mulai mendapat kehidupan yang kekal. Yang pertama adalah kita harus mengasihi supaya kita bisa mengenal Allah. Kita sudah pelajari dalam Matius 7 ayat 21-23 bahwa Tuhan Allah, Yesus mengatakan bahwa bukan orang yang sudah bernubuat, bukan orang sudah mengusir setan, bukan orang yang sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Tuhan, tetapi apa yang dikatakan? Yang mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Berarti kita nggak kenal Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita sudah melihat di sini dengan cara mempunyai kasih. Ini sudah jelas sekali. Keluaran 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada menjawab pertanyaan tadi. Ya, apa yang dikatakan di dalam bagian pertama tadi? Karena Allah adalah kasih. Bahkan bukan hanya kasih, tapi dia adalah penyayang, panjang sabar, setia, bahkan dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Itulah wujudnya daripada kasih Allah tadi. Nah sekarang kita yang tadi sudah berterima kasih kepada orang yang hanya kasih uang 100 euro. Bagaimana dengan Tuhan yang sudah menyayangi kita, mengasihi kita, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan setia kepada kita. Walaupun kita berdosa, dia tetap apa? Mengasihi kita. Coba kalau ada teman kita bikin salah sama kita, nggak mau kita tegur lagi. Apalagi menyakiti kita. Ngapain aku tegur-tegur dia? Begitu sudah ya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Walaupun kita berulang kali menyakiti hati Tuhan, dia mengampuni dari segala pelanggaran dan dosa kita. Nah, ada Tuhan yang sudah memberikan jalan kepada kita semua. Tetapi kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Berdoa aja kadang lupa. Kita berniat 3-4 kali satu hari berdoa. Aduh, lupa kita. Karena kenapa? Mungkin ngobrol dengan teman dan sebagainya. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita tidak bersama dengan Dia? Jadi kasih itu adalah karakter Allah. Jadi barang siapa yang tidak memancarkan kasih, maka dia tidak mengenal Allah.
Sering kita mendengar kata-kata ini, tetapi pada prakteknya kita justru tidak memancarkan kasih. Lagu tadi luar biasa sekali. Saya sampai tercenung mendengarkan lagu tadi. Kita bisa hidup suka hidup bersama dengan Tuhan. Beri terang, Tuhan itu setia kepada kita. Jadi dengan demikian, kita sudah tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, kita ada ciptaan yang paling berharga. Engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Ada debu sedikit, kita waktu tidak kocek-kocek, kita bersihin ya. Tetapi, bagaimana kita menganggap Tuhan itu untuk kita? Tuhan itu menganggap kita paling berharga. Buktinya apa? Dia kasih Yesus anaknya untuk mati di kayu salib. Kalau kita mengasihi anak kita sendiri, tentu kita akan buat segala sesuatu untuk anak kita. Bekerja mati-matian, apalagi orang Batak ya. Wah, istilahnya anak itu luar biasa. Dia bekerja sampai mati-matian. Anak itu adalah harta. Nah, begitu juga kita. Kita adalah harta bagi Tuhan yang paling berharga. Jadi dengan demikian, Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yesaya 49:15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, ini sudah tidak menjadi heran ya. Ibu-ibu lupa dengan bayinya, dia tinggal di mana, dia nggak peduli, dia lupa. Kalau sekarang ya. Tapi kalau kita waktu ke zaman dahulu, waktu kita dulu mungkin masih kecil atau mungkin yang sudah orang tua, mungkin waktu masih kecil ya, itu orang tua ibu itu sangat mengasihi kita. Tetapi walaupun tidak, Tuhan tidak akan melupakan kita. Begitulah dikatakan dalam firman Tuhan ya. Yesaya 43:4. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bukan hanya berharga, apa yang dikatakan Tuhan? Mulia. Nah, jadi dengan demikian, Tuhan sudah menganggap sesuatu yang luar biasa dari kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau orang bilang itu cinta bertepuk sebelah tangan ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Cuma Tuhan yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Masih ada apa? Hati yang lain. Mungkin begitulah kita pikiran kita manusia. Ya. Dan ketiga, Allah ingin mengenal kita. Coba kalau kita misalnya seorang pemuda dengan pemudi ya, suka satu sama lain. Apa yang mereka lakukan? Oh, pengen ketemu. Untuk apa? Saling mengenal. Ada, kalau kita zaman kita dulu adanya wakuncar ya, waktu kunjung pacar katanya. Jadi otomatis pada saat itu kita semua ingin bertemu dengan pasangan kita, kekasih kita, untuk lebih mengenal dia. Karena kenapa? Karena kita mengasihi dia. Bagaimana kalau kita mau mengenal dia, kalau kita tidak mau mengasihi kita? Nggak peduli, emang gue pikirin, orang kesini bilang ya. Jadi dengan demikian, Allah ingin kita mengenal dia. Supaya dengan demikian, bila mana kita mengenal dia, kita mengasihi dia, maka kita bisa lebih mengetahui siapa Tuhan itu. Di dalam hal ini, bagaimana cara mengenal Tuhan? Yang pertama melalui Yesus. Yohanes 14:9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi pada waktu itu Filipus, aku akan pergi ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1-3 ya. Oh, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, katanya. Jadi akhirnya Yesus mengatakan, loh, kamu sudah melihat aku. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku. Beginilah karakternya, beginilah dia punya sifatnya.
Jadi dengan demikian, kalau kita sudah mengenal Yesus, mengenal apa yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan, kita sudah mengenal Bapa. Karena Alkitab itu adalah menceritakan mengenai siapa? Mengenai Yesus dan Bapa. Kita berulang kali kita baca koran berhari-hari, kita baca buku, mungkin kita baca buku berkali-kali yang kita suka ya. Tetapi pernahkah kita menyelesaikan Alkitab? Katanya kita mengenal Tuhan. Alkitab adalah biografi Tuhan. Karakter sifat Tuhan ada di sana semua. Kalau kita mau mengenal daripada Tuhan, kita lihat biografi. Begini kita tahu semua. Nah sekarang Tuhan sudah menyediakan buku yang bernama Alkitab untuk kita pelajari, untuk bisa kita mengenal Tuhan. Melalui siapa? Melalui Yesus. Dan yang kedua adalah melalui firman-Nya, baru saya katakan tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah bagaimana kita malah enggan membacanya. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana saya mengasihi Tuhan, terlihat bagaimana saya mempelajari atau ingin mengetahui siapa Dia. Kalau saya menyukai seseorang menjadi idola saya, dari A sampai Z saya akan cari tahu. Dari Google kek, dari mana kek, dari teman-teman bicara, dari koran, dari manapun. Kita mau mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saya, Yesus adalah Tuhan saya. Tapi saya tidak pernah mencari tahu siapa Dia. Berarti tidak benar kita mengasihi Tuhan. Berapa banyak waktu yang sudah kita sediakan untuk Tuhan, untuk supaya saya mengenal Dia. Nah, di sini yang paling pentingnya. Dan berikutnya adalah melalui ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Tuhan sudah menyediakan alam semesta ini untuk melihat siapa dirinya, apa yang Dia ciptakan. Jelas terlihat di sana ya. Nah, yang keempat adalah karena kita membutuhkan Dia. Kadang-kadang ini menjadi satu manipulasi kita ya. Kalau kita butuh Tuhan, baru kita datang sama Tuhan. Kalau kita nggak butuh, mungkin kita lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Ya, kita buka dalam 1 Petrus 1:18-19. Bagaimana kita bisa membutuhkan Dia adalah untuk apa? Supaya kita bisa selamat. Kita menginginkan diri kita untuk masuk ke surga. Dengan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi Tuhan telah menebus kita supaya kita selamat. Dengan menebus kita dari semua kebiasaan-kebiasaan jelek kita, kejahatan-kejahatan kita, kebohongan-kebohongan kita, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan menebus itu supaya bisa kita menjadi selamat. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan. Itulah yang pertama. Yang berikutnya adalah ayat tadi ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Markus 10:45, keselamatan ini bisa terjadi karena anak manusia yang datang di sebelum Kristus itu adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Disinilah bukti-bukti jelas bagaimana Allah mengasihi kita ya. Dan yang kedua ada kebutuhan hidup. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Kita memakai ayat ini kita waktu dalam keadaan sulit kadang-kadang. Kita tidak melihat bahwa kebutuhan hidup kita bukan hanya makanan, minuman, atau pakaian, dan tempat tinggal, dan sebagainya. Tapi kebutuhan kerohanian kita butuhkan. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang mempunyai posisi, banyak orang yang mempunyai segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Tapi tidak mempunyai satu kerohanian yang kuat. Apa yang terjadi? Banyak yang bunuh diri, banyak yang ke obat-obatan, banyak pergi yang ke suntik dan lain sebagainya. Karena mereka tidak kuat menghadapi segala sesuatu walaupun mereka mempunyai semuanya. Dan berikutnya Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Janji Tuhan yang luar biasa. Itulah bukti kenapa Dia mengasihi kita. Itulah buktinya kenapa kita membutuhkan Dia. Karena kenapa? Karena kita tahu Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita bila mana kita menghadapi permasalahan ataupun persoalan. Ya. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lewati kalau kita bersama. Allah mengasihi kita karena karakternya adalah kasih. Dan kita membutuhkan Dia. Nah, mengapa Allah mengaruniakan anaknya? Apakah tidak ada cara lain untuk mengasihi kita? Dalam Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita hanya bisa diselamatkan melalui siapa? Yesus. Tidak ada yang lain. Case close. Tidak ada yang lain. Ya. Kisah 4:12, di dalam keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi tidak akan ada keselamatan yang bisa terjadi bila mana Yesus adalah tunggal Bapa yang tidak turun dari surga untuk datang menyelamatkan manusia. Nah, sekarang kita kadang lupa dengan hal seperti ini. Oh, sudah biasa. Oh, Yesus menyelamatkan manusia. Sudah. Jadi sepertinya biasa-biasa saja. Di dalam Alkitab, ciri-ciri akhir zaman adalah seperti siapa? Seperti zaman Nuh. Mereka kawin dan mengawinkan, makan, minum, membuat rumah, dan segala macam. Salah kita kalau ada orang kawin dan dikawinkan? Tidak. Mereka membuat rumah? Oh, tidak. Tetapi apa yang menjadi masalah di sana? Rutinitas. Semuanya seperti biasa. Di zaman Nuh, oh begini, oh ya ikuti dia sudah. Zaman sekarang ini kita demikian. Kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Allah itu segera datang. Kita tidak pernah berpikir persiapan kita kalau Tuhan datang besok. Biasanya nanti masih lama Tuhan, mungkin Tuhan datang. Ada yang bilang tahun 2027, ada yang bilang 2032, ada yang bilang 2030. Banyak sekali, masih lama. Bukan besok dia datang. Karena kita mau satu rutinitas. Tiba-tiba dia sudah datang, bagaimana kita udah terlambat? Itu yang terjadi ya. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita ya. Nah, sekarang mengapa keselamatan itu perlu bagi kita? Ya. Dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah tahu bahwa Roma 6:23 ini bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita sudah tahu ini semua. Sudah hafal. Roma 6:22-23 udah hafal sekali. Tetapi prinsipnya bahwa kita memerlukan keselamatan belum kita penuhi secara apa? Secara kerohanian kita. Kita semua telah berdosa. Upah dosa adalah maut, kita sudah tahu. Dan hanya melalui Yesus kita bisa berselamat. Bahkan dikatakan di sini dalam Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang ada dua pemikiran yang bisa kita lihat di sini.
Yang pertama adalah, oh ya Tuhan sudah kasih, berarti aman. Saya bisa masuk surga. Bukan usaha saya kok, saya nggak perlu ini itu. Tuhan sudah jamin saya masuk surga. Sudah nggak perlu lagi saya melakukan ini itu. Itu pemikiran pertama. Ada pemikiran kedua, oh ya, kalau begitu saya diselamatkan oleh iman. Dengan iman saja saya sudah cukup. Yang penting saya mengimani Yesus sudah cukup. Nah, konsep ini kita harus perlebar. Kenapa bisa demikian? Ya? Karena hanya melalui iman, kita percaya bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Tuhan. Konsep yang pertama demikian. Tetapi untuk percaya itu bukan hanya melalui iman, tetapi kita harus menerima Yesus yang adalah anak Allah yang hidup, yang mengorbankan dirinya sebagai pengganti kita atas dosa kita. Bagaimana kita menerima Yesus? Bukan hanya dengan iman saja, tetapi menjadikan diri kita menjadi seperti Yesus, mengikuti karakter Yesus. Itulah yang disebut dengan menerima Yesus. Ya, itulah gambarannya. Bila demikian, bila kita sudah menerima Yesus, betul-betul Yesus, karakternya, sifatnya, firmannya, semuanya, maka semua dosa-dosa kita diampuni dan kita akan diselamatkan. Jadi makanya sering kita berpikir ya, kita berdoa, minta ampun dosa kita. Tetapi kadang-kadang dosa kita pun, kita minta ampunnya secara bagaimana? Seperti biasa-biasa. Tidak betul-betul menyesali. Nah, inilah dia, karakter inilah yang perlu kita perhatikan ya. Nah, apakah Yesus benar-benar mengasihi kita meskipun kita orang berdosa? Di dalam Yesaya bab 34, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sudah jelas sekali dikatakan bahwa kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia mengasihi pencuri, pezina, bahkan pembunuh. Ya, bahkan dikatakan di sini dia juga mengasihi orang yang egois, orang yang munafik, orang pecandu, semua Tuhan kasihi ya. Dan dia ingin agar kita datang kepadanya dan menerima dia sebagai penebus kita dan menyerahkan diri kita untuk diselamatkan oleh. Pertanyaan di sini, apakah kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk diselamatkan? Pertanyaan ada di sini. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima keselamatan ini? Dua pertanyaan penting tadi ya. Pertama, pertanyaan kita, apa kita betul sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya? Dan apa yang kita lakukan untuk menerima keselamatan ini? Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu-satunya kita lakukan adalah menerima pemberian cuma-cuma ini. Hanya itu jalan yang kita bisa lakukan. Penyerahan diri kita bisa kita lakukan adalah kita menerima apa adanya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menyerahkan diri kita apa adanya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian dosa masa lalu kita akan diampuni dan kita akan diselamatkan. Ya, itulah yang akan terjadi. Nah, sekarang banyak sekali orang berpikir, apakah menjadi beban bila kita menjadi pengikut Yesus? Di antara kita mungkin malu mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Apalagi kita di negara Western ya, yang pada umumnya mereka tidak punya agama. Ataupun Kristen dari kecil tapi tidak prinsipnya secara praktikal mereka tidak beragama. Nah, kadang-kadang kita malu mengaku kita menjadi pengikut Yesus. Atau kalaupun kita di Indonesia kita malu mengikut Yesus. Dan mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti yang lama-lama sudah kita buang. Segala karakter kita yang lama, kita sudah buang. Kalau kita masih hidup dengan manusia lama kita, berarti kita belum di dalam Kristus. Karakter kita masih karakter yang lama, mungkin suka emosian, suka sirikan, suka mungkin
mungkin berbohong dan sebagainya. Itu karakter-karakter yang harus dibuang dalam kehidupan kita, ya. Bila kita menerima Yesus dalam hati kita, maka Dia akan mulai menghancurkan dosa lama kita dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Itulah kenapa kita katakan tadi, dua pertanyaan pertama, penyerahan diri, bagaimana kita menerima akan Yesus. Jelas di sini, bila kita menerima Yesus dalam hati kita, berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa mengubah diriku sendiri untuk menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, mengubah diriku untuk menjadi ciptaan baru. Aku nggak bisa, Tuhan. Memang tidak bisa, karena hanya Tuhanlah yang bisa menghancurkan dosa lama kita. Bagaimana cara dia menghancurkan dosa lama kita? Dengan cara kita bersama-sama dengan Dia. Kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Kita bergaul dengan orang jahat, cepat atau lambat kita akan menjadi jahat. Untuk itulah, biarlah kita tetap terus bergaul bersama dengan Tuhan. Ya. Galatia 2 sampai Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, dan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dengan demikian kita sudah melihat dalam sini, hidup kita ini bukan hidup diri kita sendiri lagi sekarang. Kalau kita mau berubah, biarlah Yesus yang hidup dalam kita, sehingga hanya Dia yang sanggup mengubah kita. Karena kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Pernahkah kita berpikir, pagi hari, Tuhan aku mau hidup dengan Kau hari ini. Biarlah aku jangan berbohong hari ini. Biarlah aku berbuat baik sama orang hari ini. Kalau kita berusaha sendiri, nggak sampai itu setengah jam atau 1 jam, kita sudah melakukan dosa lagi. Tanpa kita sadari. Karena kenapa? Karena kita melakukan sendiri. Itulah yang terjadi. Jadi dengan demikian, mungkin banyak orang berpikir menjadi pengikut Yesus tidaklah menggembirakan, karena harus menyangkal diri. Karena dia harus menyerahkan dirinya. Harus memberikan dirinya. Bahwa hidup yang dalam dirinya itu adalah hidup Kristus, bukan hidup dirinya. Banyak orang berpikir begitu. Tetapi dikatakan justru yang terjadi sebaliknya. Kasih Yesus akan muncul dan berkembang dalam diri kita dan membuat hati kita akan bersukacita. Hanya dengan kita mencoba diri kita sendiri. Jangan pengalaman orang lain. Mari kita coba hari ini dan seterusnya. Mari kita coba dalam diri kita. Membiarkan Yesus menuntun kita. Jangan disangkal, jangan dilarang. Ikuti apa yang Yesus sudah perintahkan. Sampai kemana kita akan melihat akan adanya perubahan dalam hidup kita. Filipi 4:13 ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepada. Percayakan kepada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau buat kepada kita, kita biarkanlah Tuhan menuntun kita. Sehingga kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang Tuhan akan buatkan sama kita akan mengubah hidup kita. Walaupun kesusahan datang, pengikut Yesus mendapat jaminan dan kuasa kehadirannya untuk membantu dan mengatasi itu semua pada saat yang dibutuhkan. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan. Kalau saya bilang, Tuhan, tolong bereskan lu masalahku hari ini. Oh tidak. Tuhan tahu waktu yang tepat. Karena semua itu akan diberikan pada saat yang dibutuhkan. Ya, itulah Alkitab sudah katakan. Jadi disinilah keajaiban terbesar dalam pengikut Yesus dinyatakan, yaitu tidak ada paksaan kita untuk berbuat baik. Karena kenapa? Yang membuat kita berbuat baik itu karena Tuhan sudah ada dalam diri kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah berbuat baik. Jadi dengan demikian, apa yang kita lakukan sebagai Kristus mengalir dengan sendirinya. Karena Yesus sudah berada dalam kita. Bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, maka Yesus akan menuntun kita melakukan kehendaknya, yaitu mengasihi Dia dan sesama manusia dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan bila kita menyambut kasih-Nya dan mengikuti Dia? Sudah jelas dalam ayat yang pertama. Bila mana kita sudah menyerahkan hidup kita, kita sudah percayakan kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Itulah step yang ketiga dari Yohanes 3:16 tadi. Kita mengenal Allah,
kita percaya kepadanya, mengenal Allah dan percaya, dan menghidupkan dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita akan berhidup yang kekal. Yohanes 14:3 jelas dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dengan jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan telah menyediakan kesempatan dan hidup kekal untuk kita semua, sebagai tanda kasih-Nya kepada kita yang telah percaya kepadanya dan menerima pengorbanan kasih. Bagaimana tanggapan kita? Respon kita bagaimana? Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya untuk kita. Orang sini mengatakan apa? The ball in your hand. Tinggal kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Semua Tuhan sudah sediakan. Aku tidak mengenal Tuhan, Dia sediakanlah kita. Aku nggak tahu caranya gimana, kita tunjukkan. Aku tidak tahu, nggak bisa mengubah diriku, undang Tuhan. Karena aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana aku bisa berbuat baik? Tuhan yang atur, asal kita menyerahkan diri sama Tuhan. Jadi Tuhan sudah sediakan semua. Tidak ada alasan untuk kita, oh Tuhan aku nggak bisa. Tidak ada lagi. Tuhan sudah sediakan semua untuk kita bila mana kita percaya dan mengasihi Dia. Itulah yang perlu kita perhatikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herbert atas firman yang begitu indah. Sekarang kita akan melanjutkan acara Vesper kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh kita akan mendengarkan lagu pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh HIEC Choir.
kasih atas lagu pujiannya. Sekarang waktunya kita yang ingin memberikan pertanyaan atau yang ingin memberikan kesaksian, waktu dan tempat dipersilahkan. Hmm. Eh, ada yang mau memberikan kesaksian mungkin atau ada yang mau bertanya sekitaran renungan yang baru disampaikan? Hmm. Oma Sarah mau bertanya, silahkan, atau memberikan kesaksian. Iya, saya mau bertanya, kalau orang jatuh dalam dosa, apa harus mau dibaptis kembali atau enggak perlu? Sudah Tuhan Yesus semua sudah tidak perlu lagi mau dibaptis kembali. Ya, Isma, itu pertanyaan. Oke, terima kasih Oma Sarah. Mungkin Pak Herbert bisa bantu jawab pertanyaan Oma Sarah. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Ini sering sekali kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau saya ini berdosa terus, saya perlu dibaptis terus, bisa 10, 30, 20 kali bisa dibaptis. Kalau kita berdosa terus ya, seperti yang dikatakan. Tapi kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa bila mana kita, mungkin ada yang bisa bacakan untuk kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada yang mungkin ada pegang Alkitab atau mungkin dari mobile phone-nya atau bukan juga. Boleh saya baca? Boleh silakan. 1 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, Ini firman Tuhan ya. Iya, terima kasih ya. Jadi kalau kita melihat ayat tadi, ya, kalau kita mengaku dosa kita, ini mengaku kalau dalam bahasa aslinya itu ya, betul-betul kita sujud berteru, Tuhan ampuni aku Tuhan. Nah, begitu ya. Bukan sekedar oh, Tuhan ampuni, bukan begitu. Tuhan melihat hati ya. Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Nah, hanya kita kan ada dosa-dosa di dalam Alkitab ini, ada berbagai macam model dan bentuk dosa. Ya, di organisasi kita telah menggariskan beberapa hal yang menggariskan yang mana itu kita diambil dari ayat-ayat Alkitab, ada yang membutuhkan dengan dibaptis kembali, atau ada yang dengan pengampunan dosa pribadi kepada Tuhan. Ya, nah seperti yang kalau kita melihat ya bahwa ada orang yang misalnya berzina, katakanlah begitu ya, akan melakukan apa yang disebut dengan baptisan ulang karena dia sudah menyangkal akan kebenaran Tuhan atau hal yang paling hakiki, yaitu mengenai kesetiaan kita, seperti kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu lambangnya ya, dan berbagai macam yang telah digariskan oleh organisasi. Nah, namun yang paling inti sekarang adalah Tuhan itu maha mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu sudah sangat jelas. Bukan hanya mengampuni kita, apalagi menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi bukan hanya mengampuni, tapi kembali kita disucikan oleh Tuhan. Jadi pertanyaan yang dikatakan oleh Oma Sarah tadi adalah, kita melihat datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan dosa.
betul-betul kita datang kepada Tuhan meminta ampun, selayaknya kalau kita misalnya ada orang mencuri, ketangkep tak basah. Wah, itu dia tahu kalau akan digebukin dia ya. Wah, itu dia, aduh ampun sekali, ampun katanya. Nah, seperti begitulah kita minta ampun sama Tuhan. Menyesali dosa-dosa kita dan kita tidak akan mau mengulanginya kembali. Itulah model pengampunan yang betul-betul dari hati kita. Memang bukan karena kita takut akan hukuman Tuhan, tapi karena kita menyesali dosa-dosa kita. Nah, kalau dalam baptisan tadi kita sudah mendapatkan, karena saya tidak mau terlalu, karena ini kan panjang sekali mana kategori yang mau dibaptis, yang perlu baptisan atau tidak, itu ada kategorinya sendiri ya. Artinya Alkitab yang menuliskan itu semua. Jadi akan panjang pertanyaannya, kita akan bahas lain waktu, kita akan buat satu model tertentu untuk ini, mana yang kira-kira perlu baptisan atau mana kira-kira yang hanya dengan pengampunan dosa. Jadi ada hal-hal yang kita harus perhatikan sesuai dengan Alkitab yang katakan kepada kita. Tapi untuk sementara ini, itulah yang menjadi jawaban saya. Mungkin ada yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Apa boleh saya tanya? Silakan. Nama saya Evelyn, saya tinggal di Belanda. Saya mau tanya, Pak Pendeta, kalau umpamanya kita kan di Kitab Wahyu, kalau saya tidak salah pasal 1 atau 2 atau 3, saya lupa, tetapi saya cuma ingat bahwa Tuhan bilang, kamu merasa kamu itu kaya, tapi kamu miskin. Wahyu 3 ya. Kamu merasa kamu padahal kamu telanjang. Iya, dan terus kamu tetapi jawabannya itu adalah belilah kamu pakaian putih dari saya. Nah, pertanyaan saya adalah itu beli itu dengan apa? Bagaimana cara kita itu supaya sebelum Tuhan datang kita sudah berpakaian putih? Jadi belinya itu bagaimana, Pak? Caranya maksudnya rohani, secara rohani. Iya, ya. Jadi dikatakan Wahyu 3 ayat 17 di sini saya bacakannya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, membeli. Kalau kita membelikan, kita akan menyerahkan sesuatu, ya. Ya. Menyerahkan sesuatu yang mana yang bisa kita dapatkan untuk kita. Membeli, dan kalau kita menyerahkan sesuatu, yang membeli hal yang menyerahkan diri kita sebagai proses pembelian itu. Bagaimana Tuhan mau membuat kita menjadi murni kalau kita tidak membeli dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita bisa diubahkan, supaya kita bisa dimurnikan, supaya kita bisa dipakaikan pakaian putih, supaya kita jangan kelihatan telanjang kita, supaya dia bisa melumas mata kita, supaya kita dapat melihat. Dengan cara memberikan diri kita kepada Tuhan, itu adalah pembelian yang paling mahal, ya. Uang kita bisa cari, tapi diri kita kasih kepada Tuhan adalah yang paling mahal. Oh, itulah yang Tuhan minta. Iya. Maksudnya Jadi membeli itu dalam arti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai harga yang mana kita bisa dapatkan. Pakaian putih itu. Ya. Pakaian putih itu adalah sebagai tanda keselamatan. Kan kalau putih itu disucikan kita, ya. Ya. Supaya kita bisa diberikan pakaian putih, supaya kita bisa disucikan, supaya kita bisa dimurnikan, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai satu harga pembelian itu tadi. Apakah itu juga tanda meterai atau bagaimana itu, Pak? Kalau tanda meterai artinya adalah kepemilikan. Jadi bila mana kita dimeteraikan, oh, kamu sudah milikku, Tuhan kata. Nah, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan, I'm yours, aku milikmu, Tuhan. Dan kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau sudah Tuhan mengklaim kita sebagai miliknya, baru dia meteraikan. Tes. Nah, gitu ceritanya.
Oh gitu, oke. Iya. Saya ngerti sekarang, Pak. Nah, terima kasih. Makasih, Pak. Mungkin ada yang mau memberi kesaksian atau masih ada 1-2 pertanyaan lagi mungkin? Baiklah, kalau tidak ada, ada lagi? Maaf, sorry, silahkan. Kalau boleh masih boleh tanya. Silakan. Tadi ada sempat dibahas, kita kalau, maksudnya kalau kita nggak suka atau ada ribut sama, orang lain, terus, maksudnya kalau kita nggak suka sama orang lain pasti kita kayak marah gitu. Betul. Kalau mereka tidak suka kalau mereka tidak melakukan apa yang kita suka contohnya gitu. Sedangkan, kita sebagai orang Kristen kan tidak dianjurkan untuk melakukan hal itu, ya Yesus saja sangat sabar sama kita padahal kita tiap hari, mungkin berbuat seenaknya gitu. Pertanyaan saya adalah, memaafkan orang lain yang berbuat salah sama kita, itu juga maksudnya suatu tantangan. Kita sebagai orang Kristen, eee, atau apa yang sebaiknya kita lakukan, untuk, eee, gimana ya, mencerminkan ke orang lain kalau kita, eee, itu ya orang Kristen, maksudnya ya memaafkan mungkin semua orang juga bisa memaafkan. Tapi setelah itu, kalau dia bikin kita marah lagi, atau bikin kesel kita lagi, terus kita marah lagi. Atau, mmm, adakah gimana ya cara mengungkapkannya? Maksudnya adakah, eee adakah, tips yang baik gitu untuk, gimana kita, menjalani kehidupan kita sama orang yang maksudnya Menyakiti udah kita. berbuat salah sama kita atau menyakiti kita. Kita Ya. mau memaafkan tapi kadang kan suka dimanfaatkan sama orang lain itu juga gitu kan. Jadi agak Baik. susah iya Terima gitu. kasih, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi begini ya, Alkitab sudah memberikan itu satu pelajaran yang penting ya. Sepertinya kita mungkin anggap agak biasa ya. Pernah kita mendengar ada seorang yang kaya berutang kepada orang yang lebih kaya lagi 10.000 talenta. Terus ada orang berutang kepada dia cuma 100 dinar. Ya, pernah dengar cerita itu ya. Jadi karena yang berutang 10.000 talenta ini minta kepada raja, aduh ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan begini. Si raja mengampuni. Itu kalau kita hitung dengan uang, itu kita bisa kerja, itu saya pernah dengar dari pendeta Kuntaraf ya. Itu kita harus pendeta Misa atau Kuntaraf saya lupa. Kita harus bekerja selama mungkin beribu-ribu tahun untuk lunas itu. Pokoknya impossible untuk pay back, istilahnya begitu ya. Nah, sementara si orang ini, ada orang berutang sama dia cuma 100 dinar. 100 dinar itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita mungkin cuma 100 pound aja ya. Dia malah hukum ini orang, masukin di penjara, segala macam. Nah, kita ingat peristiwa ini. Tuhan adalah raja itu, kita adalah orang kaya itu, orang yang menjahati kita itu adalah yang punya hutang sama kita 100 dinar. Utang orang itu tidak membuat kita atau tidak membuat ini menjadi satu kehilangan daripada nyawa dia. Tapi kita berhutang sama orang lain, kehilangan nyawa kita, kehilangan keselamatan kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan mengampuni dosa kita. Ya kan? Jadi kalau orang yang menjahati kita ini, ya, membuat artinya saya harus kehilangan keselamatan sama saya. Waduh, besar sekali resiko yang saya harus buat. Sehingga kalau Tuhan sudah mengampuni saya sehingga saya bisa selamat, apalah artinya cuma dia menyakiti saya?
Sehingga dengan demikian kalau dia menyakiti saya, mungkin dibilangin, kamu ini mungkin pelit lah, sombong lah, apalah itu. Mungkin dia bilang yang jelek-jelek sama kita. Oh, dia itu begini-begini loh, begini-begini loh. Begitu kan orang sekarang gitu ya. Kita nggak ampuni dia. Kehidupan orang itu tidak membuat kita kehilangan keselamatan. Tapi tindakan kita kepada orang itu membuat kita kehilangan keselamatan kita. Mana yang kita pilih? Keselamatan kita yang harus kita pegang. Yang harus kita untuk membuat motivasi kita untuk mengampuni orang lain. Yang pertama. Yang kedua, Yesus sudah mengalami itu semua. Bayangkan loh, berapa ribu orang dia kasih makan, dia kasih sembuh. Pasti di antara orang itu keluarganya ada yang berteriak kepada Yesus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Gimana perasaan Yesus? Ini orang sudah saya tolong, sudah kasih sembuh orangnya. Kok dia malah bilang sama saya, salibkan saya? Sakit hati nggak dia? Oh, sakit hati sekali. Kita sudah tolong orang, dia bikin jahat sama kita, dendam kita ya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Kalau kita mau selamat, kita harus mengikuti karakter Yesus. Jangan korbankan keselamatan kita karena kita sakit hati sama orang lain. Orang bilang nggak worth it. Pikirkan itu setiap saat. Sehingga pada waktu orang menyakiti saya, mengejek kita ingat Tuhan Yesus pertama. Kedua, kita ingat keselamatan kita. Ngapain kalau gitu, kalau kita capek-capek ke gereja, hari Sabat segala macam, kalau kita nggak selamat, ruginya double. Pikir begitu kita. Jadi kalau kita, ini satu pemikiran ya yang membuat kita menjadi, oh ya, kalau saya membenci dia nggak worth it. Saya tahu Tuhan sudah mengasihi saya, masa saya tidak bisa mengasihi dia. Makanya Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Dan berbuat baiklah kepadanya. Karena kenapa? Itulah karakter kita untuk di sorga. Kalau kita tidak mampu melakukan demikian, jangan pernah bermimpi kita akan di sorga. Itu Tuhan sendiri katakan. Kalau kita tidak mau mengikuti karakter itu, jangan pernah kita bermimpi kita akan ke sorga. Jadi dengan pemikiran seperti inilah yang akan membuat kita untuk bisa mengampuni dia, untuk berpikir, ya sudah. Biarlah Tuhan yang menolong dia untuk dia tidak melakukan itu lagi sama saya. Dengan pemikiran demikian, maka kita bisa tenang dalam pikiran kita. Itu sedikit tips dari saya, karena saya mengalami itu, banyak sekali saya alami itu, itulah yang saya pegang, sehingga saya tidak merasakan untuk dendam selama dia sakit hati sama dia, saya tidak rasakan itu lagi. Itulah yang saya lakukan selama ini. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Kalau ada mungkin yang ada mau tambahkan, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan kesaksian. Oke. Baiklah, kita tutup acara Vesper kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 340. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Hari dijadikannya
untuk doa tutup, lalu dilanjut doa Bapak kami, saya minta Bapak Herbert untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang menjadi tebusan bagi kami, sehingga kami beroleh kesempatan mendapatkan keselamatan. Bapa, terima kasih atas firman yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah hati dan pikiran kami semakin dibukakan, semakin kami mengerti rencana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami mulai hari ini Tuhan, biarlah kami berketetapan dalam hati kami untuk mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami menyerahkan diri hati kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah Engkau boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami, mengubah kami, menyucikan kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh kami lebih mengenal Engkau dan boleh diselamatkan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami boleh dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah pada hari-hari mendatang, kami boleh bertemu kembali Tuhan, dengan kasih kuasa Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, untuk boleh dapat bersama kembali mendengarkan firman Tuhan. Masing-masing kami mempunyai pergumulan persoalan. Engkau mengetahuinya Tuhan. Biarlah Engkau mau hadir di dalam hati dan pikiran kami untuk menolong kami, sehingga segala sesuatunya dapat dijalankan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami dapat menghadapi semua persoalan-persoalan ini karena bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih karena anak-Mu telah mati bagi kami. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Karena kami persembahkan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, yang telah mati bagi kami, menjadi juru selamat bagi kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Belum Pak pendeta. Herbert Terima atas kasih. firman-Nya. Saya ucapkan selamat Sabat dan selamat malam bagi kita semua. Sebelum Terima kita kasih Tok khotbahnya. Sama-sama, terima kasih, puji Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Bukan Kasih pendeta, sama-sama. Oh, evangelis. belum pendeta. Siapa sih? Sorry. Tidak apa-apa. Suaranya pekabarnya seperti pendeta, jadi saya pikir pendeta. Aduh, berat saya. Iya, Berat itu sekali. talenta. Oke, terima kasih banyak puji Tuhan. Saudara Sinaga. Terima Sebelum kasih. kita keluar dari Zoom ini, mungkin Kak Shanti ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Brigita sudah pimpin acara pada malam hari ini. Dan kami dari Pendoa Eropa ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herbert Sinaga yang sudah memberikan firman Tuhan pada malam hari ini, yang menguatkan, mengingatkan kita kembali untuk lebih dekat kepada Tuhan dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Amin. Terima kasih Bapak Herbert Sinaga. Saya mau sebut Pak Pendeta lagi. Belum. Ada Bentar sudah. lagi pendeta nih Tok. Amin. Dan kita rindu Pak Herbert untuk mendengarkan firman Tuhan lainnya lagi agar kita boleh dikuatkan di masa yang sukar ini. Dan Amin. ada Amin. sedikit dari kami, ada sertifikat yang akan disampaikan mungkin nanti dari
pengurus pendoa Eropa yang akan menyampaikan ke Pak Herbert. Terima Dan juga kasih. kita akan siarkan firman ini malam hari ini ke link YouTube kita di Pendoa Eropa, agar firman ini bukan kami saja yang mendengarkan pada malam hari ini, tapi Oh, banyak lagi yang bisa mendengarkan firman Tuhan dan boleh banyak jiwa yang akan diselamatkan. amin, amin. Sekali Terima lagi kasih. terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Pak Herbert Sinaga dan keluarga dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Kami Selamat senang malam. dari California. Kami dari California sangat senang dengar kabaran dari Pak Sinaga. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih udah hadir dari Amerika, dari mana aja. Iya, dari California. Terima kasih. Terima kasih Bro Herbert. Ini Ibu Sarce. Ibu Sarce. Iya, dari California. Terima kasih Ibu Heni juga. Ya, Dari saya sudah kasih California, dari WA-nya. Minahasa. Udah kasih WA-nya sama Korea, nanti Ya. bisa diundang aja ya. Ya, nanti saya Oke, terima kasih. Thank you so much. Yuk, sama-sama. Ya. Sekali lagi Pak Herbert, Bro Herbert. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih sama-sama. Makasih. Terima Ya, oke. Pak kasih. Sinaga. Terima Ya, kasih Tuhan Tambah selalu lagi Pak Sinaga. memberkati. Ya. amin. Amin. Terima kasih, puji Lebih Tuhan. banyak berkat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak berkat untuk orang lain. Orang lain terima berkat. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Amin. Ya, Terima Tuhan kasih sudah mau semua. datang, memang Ya. itu dia yang diperlukan. Amin. Amin. Makasih Birgita. Terima kasih Tante. Sama-sama. Baik-baik kamu di sana, Dek. Baik-baik Tante. Puji Tuhan baik-baik. Baiklah. Oke. Nggak Selamat pulang malam Natalan. semuanya. Nggak pulang Kenapa? Natalan. Nggak pulang Enggak, Natal. aku ke Oma Femi nanti Natal. Oh, oke. Iya. Ya udah. Oke, terima Makasih kasih Pak sayang Herbert. ya. Terima kasih Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Malam. Selamat sahabat